Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada wasiat berikutnya, wasiyatu Utbah bin Ghazwan. Wasiat dari Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anhu, termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan hadir dalam perang Badr dan berbagai peperangan yang lainnya. Kita membaca wasiat beliau. Qala Khalid bin Umar al-Adawi, berkata Khalid bin Umar al-Adawi. Al-Adawi yakni dari Bani Adi. Bani Adi yaitu dari Bani Abdus Syams, yaitu kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khatabana Utbah bin Ghazwan, telah berkhutbah di hadapan kami Utbah bin Ghazwan ketika beliau diangkat menjadi gubernur Basrah. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fahamidallaha wa athna alaih. Kemudian setelah naik mimbar, dia bertahmid dan bertasbih, athna alaih, menyanjung Allah. Tsumma kemudian beliau menyatakan setelah itu, setelah membaca muqaddimah daripada khutbahnya, amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna dunya qad adhanat bisurmin, maka sesungguhnya dunia ini telah menyatakan dirinya bahwa dirinya akan terputus dan akan pergi. Wa wallat hadza'a, dan dunia ini akan pergi dengan cepat. Hadza'a, cepat. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina'i, dan tidak tersisa daripada dunia ini sisa perjalanan kehidupan dunia ini. Ya, kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terakhir dari perjalanan hidup di dunia, atau perjalanan hidupnya dunia ini seluruhnya. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertanda sudah dekatnya
hari kiamat. Maka yang tersisa daripada kehidupan dunia ini adalah digambarkan oleh beliau, oleh Utbah bin Ghazwan, ialah seperti subabah. Subabah itu ialah sisa sedikit dari minuman. Setelah diminum habis tersisa sedikit. Yatasabbuha sahibuha, yang dikais-kais oleh orang yang punya, yakni sahibud dunya, yaitu orang-orang yang mencari dunia hidupnya. Dia tinggal mengais-ngais sisa-sisa. Wa innakum muntaqiluna ila darin la zawala laha, dan sungguh kamu akan pindah ke negeri yang la zawala laha, yang tidak akan habis, tidak akan musnah, yaitu negeri akhirat. Kalian akan pindah ke negeri akhirat dari dunia ini. Kalau dunia dikatakan oleh beliau di sini wallat hadza'a, akan sirna dengan cepat. Kalau akhirat dikatakan oleh beliau darun la zawala laha, negeri yang tidak akan hilang, tidak akan habis, yakni kekal. Fantaqilu bi khairin ma bihadratikum, oleh karena itu hendaknya kamu pindah dari dunia ini ke akhirat. Bi khairin, kepindahanmu itu hendaknya dengan baik. Baik dalam hal ma bihadratikum, dengan apa yang ada pada kalian, yaitu baik dalam hal husnul khatimahnya, kematian yang baik, ya, yang diridhai oleh Allah. Juga baik dalam hal apa yang ditinggal untuk anak cucu, apa yang ditinggal untuk masyarakat, sehingga engkau dengan cara kepindahanmu dari dunia ke akhirat seperti itu, engkau akan beruntung. Dan keberuntungan itu terus berlangsung, karena anak cucumu yang kau tinggalkan dengan ilmu yang bermanfaat. Engkau tinggalkan dengan keteladanan amal saleh, yang dengan itu mereka akan mengenang kebaikanmu dan mendoakan terus orang tuanya dengan doa yang baik. Kata beliau, fa innahu qad dzukira lana, karena sungguhnya telah disebutkan kepada kami, annal hajara, bahwasanya batu itu, yulqa min syafati jahannama, dilemparkan dari permukaan neraka jahanam, fayahwi fiha, kemudian jatuh pada neraka jahanam itu, sab'ina aman, 70 tahun, la yudriku laha qa'ran, selama 70 tahun itu jalan
la yudrik, tidak mendapati, laha, bagi neraka itu, qa'r, dasarnya. Baru setelah 70 tahun nyampe di dasar neraka jahanam itu. Begitu kengerian yang harus dipertimbangkan dan diingat. Untuk kamu hati-hati pindah dari neraka, dari dunia ke akhirat ini, jangan sampai pindahnya dari dunia ke neraka, tetapi hendaknya pindahnya dari rahmat Allah kepada rahmat Allah. Wa wallahi la tumla'anna afa'ajibtum, dan demi Allah sungguh neraka jahanam itu akan dipenuhi. Afa'ajibtum, apakah kalian merasa aneh dengan berita ini? Nah, karena beliau adalah sahabat Nabi, maka segala berita yang semacam ini, berita-berita tentang akhirat yang tidak mungkin bisa didapati dari hasil pikiran-pikiran, tetapi ini pasti adalah berita yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hadis dari Nabi bahwa batu yang dilemparkan dari permukaan jahanam sampai ke dasarnya itu menjalani masa 70 tahun perjalanan. Itu sahih diberitakan oleh Nabi. Tidak mungkin sahabat seperti Utbah ini mendapatkan dari pikirannya hal yang seperti ini. Tetapi memang ini diistilahkan dalam istilah para ulama, kalau hal-hal yang demikian ini dikatakan marfu' hukman. Marfu' yakni sampai kepada Nabi secara hukum kepastiannya, karena sahabat tidak mungkin membuat omongan-omongan yang bukan dari Nabi dalam bidang-bidang yang kayak gini. Ya. Neraka jahanam itu akan dipenuhi karena janji Allah yang demikian. Sampai diberitakan oleh Nabi bahwa ketika rombongan demi rombongan dilemparkan ke neraka jahanam dengan disedot pada ubun-ubunnya, sehingga masuknya ke neraka jahanam itu dalam keadaan nyungsep pada kepalanya. Sudah sedemikian banyak dan mayoritas manusia dan jin masuk neraka. Minoritas dari mereka masuk surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk yang minoritas. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mayoritas manusia dan jin itu masuk neraka, tetapi neraka masih saja menyatakan hal min mazid, masih ada tambahan lagi, padahal semuanya sudah dimasukkan. Sehingga Allah meletakkan telapak kakinya yang maha mulia di mulut neraka jahanam itu, sehingga berhimpitan tepi-tepi neraka jahanam itu satu dengan yang lainnya, dan barulah neraka menyatakan qad, sudah cukup ya Allah, sudah cukup. Karena Allah berjanji akan memenuhi
neraka jahanam itu minan nasi minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Maka ketika itu jahanam menagih janji, dan setelah dimasukkan semua manusia dan jin yang mayoritas dari keseluruhan manusia dan jin masuk semua ke neraka jahanam, masih juga minta kurang neraka jahanam, Allah letakkan telapak kakinya yang maha mulia ke mulut jahanam itu. Kalau ditanya, loh apa Allah punya telapak kaki? Diberitakan oleh Nabi. Hanya saja kita tetap berpegang dengan prinsip yang diajarkan oleh Allah tentang dirinya, tentang diri Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengannya sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi telapak kaki Allah tidak serupa dengan telapak kaki makhluk yang manapun. Ya. Telapak kaki Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Begitu. Itu tentang akan dipenuhinya neraka jahanam. Kemudian walaqad dzukira lana, dan telah disebutkan bagi kami, kata Utbah radhiyallahu anhu, annama baina misra'aini min masari'il jannati, bahwasanya di antara dua tepi pintu daripada masari'il jannah, daripada pintu-pintu surga, itu satu pintu antara tepi dengan tepi, masra'ain, antara tepi dengan tepi itu lebarnya, kata Utbah, tentu beliau mendapatkan ini dari Nabi, masiratu arba'ina sanatan, perjalanan naik onta 40 tahun antara tepi dengan tepi, lebarnya. Tetapi walayatiyanna 'alaiha yaumun, dan akan datang ke surga itu, ke pintu surga itu di suatu hari, wa huwa qadidun minaz ziham, dan berbunyi itu antara dua tepi pintu surga itu berbunyi. Qadid itu berbunyi seperti pikulan kayu, kalau orang mikul itu kan karena berat kan bunyi kriat-kriatnya itu namanya qadid. Dua tepi daripada pintu surga ini karena ziham, karena padatnya orang yang berebut masuk ke surga itu sampai berbunyi karena padatnya. Disebutkan oleh Nabi, ketika seluruh penghuni surga sudah masuk surga karena saking luasnya masih sepi, masih sedikit banyak wilayah kosong di surga itu, sehingga untuk meramaikan surga itu Allah menciptakan makhluk-makhluk khusus untuk mengisi kekosongan yang ada di surga itu.
Begitu rahmat Allah. Ketika neraka mengeluh kekurangan penduduk, hal min mazid, masih ada tambah lagi, masih ada tambah lagi. Allah tidak menciptakan makhluk khusus untuk masuk neraka, enggak. Tapi Allah tutup Allah tutup mulut jahanam itu dengan telapak kaki Allah yang maha mulia. Dan barulah neraka jahanam itu mengatakan qad. Tetapi surga, ketika di sana masih banyak wilayah yang kosong, maka Allah ciptakan untuk meramaikannya makhluk-makhluk khusus dari kalangan bidadari kalau wanita, kalau bidadaranya yaitu prianya namanya wildan, anak-anak muda yang ganteng-ganteng, yang menyenangkan, sangat simpatik, dipandang itu sangat simpatik, diajak bicara itu enak tutur katanya, penuh dengan kesopanan dan menyenangkan. Nah, itu Allah ciptakan khusus untuk penduduk surga, sehingga surga menjadi ramai dan menyenangkan. Sebab tabiat manusia apa? Tidak senang kalau sepi. Dan bahkan diberitakan oleh Nabi bahwa setiap hari Jumat di surga itu ada pasar. Karena memang sudah di surga, jadi nggak ada Jumatan ya. Jadi kesibukannya ialah kesenangan. Di sana ada pasar, di mana berinteraksi, berhubungan antara penghuni surga dengan penghuni surga yang lainnya. Di situ ketemu mereka. Loh, kamu di mana? Oh, di sebelah sana. Alamat saya di situ. Ah, begitu. Mari mampir. Gitu. Dan diberitakan oleh Nabi ketika mereka penduduk surga itu bertemu di pasar tersebut, kemudian berhembus angin yang sejuk dan wangi menerpa wajah-wajah mereka, sehingga wajah-wajah mereka semakin putih bersinar, dan pipi-pipi mereka merah seperti merahnya buah apel, sehingga semakin ganteng dan semakin cantik mereka itu karena angin tersebut. Ini keramaian di surga, ya. Walaqad ra'aituni, dan sungguh kata Utbah, aku telah mengalami hidup di masa lalu. Aku pernah waktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertujuh, sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bertujuh. Wa ma lana ta'amun, dan kami waktu itu dalam kondisi tidak ada makanan. Akhirnya illa waraqus syajar, makanan yang bisa kami makan ialah daun-daun pohon.
hatta qaruhat ashdaquna, sampai terluka di ashdaq, dua ujung mulut kami. Faltaqattu burdatan, waktu itu aku ambil kain burdah, kain panjang. Fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku sobek menjadi dua burdah itu untuk aku bagi antara aku dengan Sa'ad bin Malik. Fattazartu binisfiha, maka aku pun bersarung menutup aurat bagian bawah, itu namanya izar, dengan separuh daripada burdah itu, yang separuhnya lagi ittazara Sa'adun binisfiha, Sa'ad memakainya dengan separuhnya lagi. Makanan tidak ada, yang ada ialah dedaunan, sehingga dua ujung mulut itu luka karenanya. Pakaian juga tidak ada, yang adanya itu, dan terpaksa bagi-bagi, yaitu disobek untuk dibagi dua. Itu masa ketika berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang bagaimana? Fama asbahal yauma minna ahadun illa asbaha amiran ala Misrin minal amsar. Maka tidaklah pada hari ini menjadi salah seorang dari kami, tidak seorang pun dari kami kecuali, yakni kami di sini, yaitu para sahabat Nabi, kecuali dia menjadi gubernur ala Misrin minal amsar, di satu negeri daripada negeri-negeri. Banyak dari para sahabat menjadi pejabat-pejabat pemerintah, menjadi pejabat pemerintah di pusat maupun pejabat pemerintah di daerah, menjadi gubernur-gubernur, sehingga memang waktu itu sudah terjadi kemakmuran yang luar biasa, meluas. Dan dalam masa Khulafa ar-Rasyidin, para Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajma'in, itu selalu memilih pejabat-pejabatnya dari kalangan sahabat Nabi untuk keselamatan pemerintahannya, agar jangan dikotori oleh para perusak-perusak. Karena para sahabat Nabi tidak mempunyai ambisi politik. Para sahabat Nabi sangat mengutamakan amanah, keharusan menunaikan amanah, ya, dan ketakwaan mereka dijamin oleh Allah dan Rasulnya, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik dan kontrol tidak terlalu repot, karena karena kontrol itu ada pada diri masing-masing dari pemerintahan itu di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Kalau sekarang yang ngontrol harus dikontrol,
Ah, karena memang sudah tidak ada taqwallah. Nah, begitu keberuntungan masa eh, khulafa rasyidin tersebut sebagai masa yang gemilang. Karena itu ilmu merujuk kepada masa tersebut. Kemudian Utbah menyatakan, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghiran. Dan sungguhnya aku a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah untuk jangan sampai aku menjadi fi nafsi, pada diriku itu aku merasa aziman, merasa besar karena menjabat dengan jabatan tertentu yang kemudian gengsinya semakin besar. Makanya coba kamu lihat, banyak para pejabat itu, bahkan mayoritas para pejabat di masa sekarang ini, kenapa kalau sudah pensiun, apalagi pejabat yang tinggi, itu terus stroke atau penyakit-penyakit yang lainnya? Ya karena ketika dia menjabat merasa dirinya azim, besar, perintah-perintahnya ditaati, segala kemauannya dituruti, semua orang hormat kepadanya, maka dia pun akhirnya tergila-gila dengan kondisi seperti itu, dan dia senang dengan itu. Nah ini yang namanya apa istilahnya, post power syndrome. Ini gila jabatan, dia tergila-gila dengan, sudah dia hatinya itu memang kecintaannya kepada dunia, terus mendapati seperti itu, azim, jadi besar dirinya. Begitu pensiun, hilang semuanya itu, ambruk, sudah masuk rumah sakit. Biaya rumah sakit itu ialah diambil dari tumpukan harta yang dia tumpuk selama ini ketika dia menjabat itu, dari korupsi-korupsi, dari nyolong sana nyolong sini, meresana meresini, dipakai untuk biaya rumah sakit dan dokter. Setelah habis biayanya itu, habislah nyawanya. Itu banyak terjadi kayak gitu. Terus meninggalkan anak cucu yang kere, nah cuman punya kenangan foto-foto saja. Ini bapakku adalah pejabat begini, bapakku adalah pejabat begini. Wal'iyadu billah. Itu penyakit. Makanya kata beliau ketika mulai khutbah menjadi amir, menjadi gubernur Basrah itu, beliau menyatakan, aku takut dan aku berlindung kepada Allah untuk aku itu merasa besar, azim pada diriku, merasa super, tetapi wa indallahi saghira, tetapi aku di sisi Allah ternyata orang yang kecil dan rendah. Ini aku takut daripada yang demikian. Nah, karena memang ini bahaya, penyakit yang menjangkiti orang yang menjabat dengan jabatan yang demikian itu, istilahnya jabatan-jabatan publik itu, bahayanya seperti itu.
Naam. Wa innaha, dan sesungguhnya lam takun nubuwatun qattu, tidaklah terjadi masa nubuah, kenabian, yaitu ketika diutusnya seorang nabi sampai kemudian wafatnya nabi itu, dan sedikit masa sesudah wafatnya kenabian itu, illa tanasakhat, kecuali masa itu akan mansukh, akan apa? Terhapus, hilang, masa itu akan berlalu, hatta yakuna, sehingga jadilah akhiru akibatiha, akhir daripada setelah masa itu ialah mulkan, menjadi kerajaan. Nah, maka tentu kalau sudah demikian akan meninggalkan satu kebiasaan dengan kerajaan itu, apa? Berlomba-lombanya orang untuk merebut kekuasaan tersebut. Wasatakhbaruna wa tujarribunal umara'a ba'dana, dan kamu akan memberitahukan nanti, atau wasatukhbaruna, akan diberitahukan kepada kalian nanti berita-berita, ya, berita-berita atau gosip-gosip tentang pejabat-pejabat itu. Pejabat ini korupsi, pejabat itu ada ada hubungan gelap dengan ini dan itu. Alhasil beritanya sekitar itu pembicaraannya orang di masa itu, kata beliau. Di masa ketika sudah menjadi satu kebiasaan baru, di mana orang berlomba-lomba untuk merebut jabatan. Nah, karena orang berlomba-lomba merebut jabatan, wa tujarribunal umara'a ba'dana, kalian akan ngetes, tujarribun, nyoba-nyoba, para umara, para pejabat sesudah kami, sesudah masa khulafa ar-rasyidin itu, sesudah para sahabat Nabi itu lewat. Bagaimana ngetesnya? Maksudnya ialah mencari peluang kelemahan daripada penguasa itu. Bila ada kelemahan sedikit, sikat rame-rame untuk disingkirkan, karena yang menginginkan kursi itu banyak. Ya, terus dengan muncul istilah-istilah apa itu namanya, revolusi, kemudian reformasi, kemudian apalagi sisi yang lainnya. Tujuannya ialah dalam rangka perebutan kekuasaan itu. Setiap gerakan yang ingin merebut kekuasaan itu selalu menamakan gerakannya dengan nama-nama yang menarik perhatian rakyat dan menyenangkan rakyat dan memberi janji-janji indah kepada rakyat. Selalu memberikan ansor kepada rakyat. Tahu ansor? Angin surga. Ya. Yang dijanjikan kepada rakyat, nanti kita akan mencapai kesempurnaan keadilan, nanti kita akan, pokoknya ini harus digulingkan dulu, harus disingkirkan dulu, ini adalah datanya lengkap,
kezalimannya begini, korupsinya begini. Sampai berapa jumlah rambutnya dihitung. Penguasa itu orang sibuk membicarakan tentang keaiban penguasa, karena banyak orang memang berkepentingan untuk menyebar-nyebarkan keaiban itu dalam rangka menjatuhkannya supaya dia bisa berkesempatan duduk pada tempat itu. Begitu urusannya, bukan karena amar ma'ruf nahi mungkar, enggak. Labelnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di balik label itu begitu rupa ambisi-ambisi yang terjadi. Nah, ini diingatkan oleh Utbah, bukan Utbah di sini meramal akan terjadi demikian itu, bukan, tetapi juga karena diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang menasihati penguasa bukan untuk menjalankan perintah agama, tetapi untuk kepentingan ambisi dunia. Ya. Nah, makanya coba kamu lihat ya, berganti-ganti penguasa. Ketika di masa Orde Lama orang mengeluh dan menangis dan merintih kezaliman Orde Lama, wah ribut-ribut, ini zalim. Setelah menggerakkan rakyat semuanya untuk menjatuhkan rame-rame Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, waktu itu berhasil dengan gerakan-gerakan yang demikian merakyat, muncullah Orde Baru. Nah, berapa saat berbulan madu, yang namanya berbulan madu ya sebulan saja. Nah, dengan pemerintah baru, setelah itu mulai mengeluh, wah ini memang zalim, ini penguasa, ini tiran, ini dan sebagainya. Wah ribut sampai berhasil rame-rame menjatuhkan Orde Baru dengan gerakan reformasi, maka muncullah order. Kalau kemarin Orba, sekarang order reformasi. Nah, setelah muncul orde reformasi, ya terjadi kebiasaan baru pada bangsa Indonesia, naik turunkan penguasa dengan tidak ada pertimbangan sama sekali, menaikkan tidak ada pertimbangan, menurunkan tidak ada pertimbangan, ya terus demikian sehingga semakin lemah wibawa pemerintah itu di hadapan rakyat. Yang menderita ketika lemahnya kewibawaan pemerintah di hadapan rakyat, ya rakyat tentunya. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada jaminan kesejahteraan, tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada jaminan hukum, tidak ada jaminan apa-apa. Ini akibat daripada disibukkannya pemerintah, penguasa oleh apa yang dinamakan pemberitaan yang demikian dahsyat. Rakyat dipaksa oleh mass media untuk menjadi hakim-hakim jalanan terhadap pemerintahnya, begitu ya. Nah, itulah suasana yang memang sudah diberitakan, diingatkan akan terjadi oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diringkaskan berbagai berita dari Rasulullah SAW itu oleh di sini Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu di dalam wasiat pertama beliau ketika
memberikan pidato pengangkatan beliau sebagai gubernur negeri Basrah. Masya Allah, pidato pengangkatan pejabat dulu ya, Masya Allah, dikenang sampai hari ini, padahal sudah 1000 sekian tahun yang lalu. Pidato pengangkatan pejabat sekarang tidak ada nilainya. Naam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita masuk kepada wasiat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Wasiatu Sufyan Ats-Tsauri li Ali bin Al-Hasan, kepada Ali bin Al-Hasan. Wallahu alam, saya masih belum tahu siapa Ali bin Al-Hasan ini. Sufyan Ats-Tsauri telah kita baca wasiatnya sebelum ini. Sekarang kita baca kembali wasiat beliau. Qala Sufyan Ats-Tsauri li Ali bin Al-Hasan fima yusihi. Berkata Sufyan Ats-Tsauri kepada Ali bin Al-Hasan dalam apa yang diwasiatkan oleh beliau kepadanya. Kata Sufyan, ya akhi, wahai saudaraku, alaika bil kasbit tayyibi, hendaknya kamu wajib untuk mendapatkan al-kasbit tayyib, hasil usaha, yakni pemasukan untuk biaya hidup yang baik, tayyib, yaitu yang halal. Wa ma taksibu biyadika, dan hendaknya itu adalah dari hasil karya tanganmu. Wa iyyaka wa ausakhan nasi antakulahu au talbasahu, dan hati-hati engkau dari ausakhan nas, kotoran-kotoran manusia, dari harta, antakulahu au talbasahu, untuk kamu makan atau untuk kamu pakai. Disebutkan di sini oleh Salim Al-Hilali, ausakhan nas, footnote 1 itu, hiya sadaqat, adalah sedekah. Sedekah itu dikatakan oleh Nabi ausakhan nas, kotoran manusia, karena fungsinya sedekah itu ialah pembersihan harta dari perkara-perkara yang dikhawatirkan haram atau zalim didapatkannya, maka dibersihkan dengan sedekah. Kedudukan sedekah itu sebagai kotoran manusia, ausakhan nas, ialah akan berfungsi demikian kalau itu diberikan kepada ahlul bait. Ahlul bait itu haram menerima sedekah. Ya. Barang haram itu akan semakin menjadi kotoran. Ahlul bait diharamkan oleh Allah untuk menerima sedekah, walaupun fakir, tidak boleh menerima sedekah. Maka pemberian kepada ahlul bait ialah selain dari sedekah, apakah itu dalam bentuk ghanimah, pampasan perang, ataukah fai', pokoknya selain sedekah. Dan yang dikatakan ahlul bait itu ialah Bani Hashim,
Ahlul Bait dari sisi nasab, yaitu Bani Hashim. Kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk Ahlul Bait ialah para istri-istri Nabi, para janda-janda Nabi itu Ahlul Bait. Mereka semua haram menerima sedekah, tetapi pemberiannya ialah selain itu. Adapun sedekah bagi selain Ahlul Bait itu, kalau memang dia adalah orang-orang yang berhak menerimanya, maka dia itu adalah barang yang baik. Kalau dia dengan syarat adalah orang-orang yang berhak menerimanya. Contohnya bagaimana Nabi kalau dikirimi orang makanan atau minuman atau pakaian, itu Nabi selalu tanya, ini apa? Kalau dikatakan oh ini sedekah, keluarganya tidak boleh menyentuhnya, langsung dikirimkan kepada Ahlus Suffah oleh Nabi. Ya, Ahlus Suffah itu para sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak membawa harta, tidak ada harta, tidak ada keluarga, ya, tidak membawa apa-apa kecuali membawa imannya saja ke Madinah. Sehingga ketika sampai di Madinah, karena nggak punya keluarga, nggak punya harta untuk ngontrak rumah, beli rumah, tinggalnya di masjid. Nah, mereka ini juga dalam keadaan belum mempunyai penghasilan. Selama mereka belum mempunyai penghasilan, ya sudah makan seadanya, minum seadanya. Ketika orang mengirim sedekah, biasanya itu orang mengirim sedekah kepada Rasulullah SAW, dibagi oleh Rasulullah ke Ahlus Suffah. Terus begitu. Dengan pembagian Rasulullah SAW kepada Ahlus Suffah, termasuk Ahlus Suffah itu Abu Hurairah dan lain-lainnya, ini Ahlus Suffah. Dengan pembagian Rasulullah kepada Ahlus Suffah seperti itu menunjukkan bahwa memang sedekah itu adalah perkara baik kalau memang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi ia adalah perkara yang kotor kalau bagi yang tidak berhak menerimanya atau yang tidak boleh menerimanya. Yang tidak berhak menerimanya yaitu orang-orang yang kaya, atau orang-orang yang berkecukupan, dalam artian dia sudah wajib zakat, ini haram menerima zakat, ya, tetapi wajib mengeluarkan zakat. Nah, bagi orang yang demikian, ini adalah sedekah itu barang yang kotor. Demikian pula orang-orang yang dilarang menerima sedekah itu, yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait juga adalah orang-orang yang dilarang menerima zakat, sehingga sedekah itu adalah barang yang kotor bagi mereka. Kalau memang ini adalah wasiat Sufyan Ats-Tsauri kepada Ali bin Al-Hasan, bisa jadi Ali bin Al-Hasan ini adalah dari Ahlul Bait, ya, sehingga Sufyan mewasiatkan sesungguhnya hati-hati kalian, hati-hati kamu untuk makan dan berpakaian dari kotoran-kotoran manusia, yaitu dari sedekah. Fa innal ladzi ya'kulu awsakhan nasi, karena sungguhnya orang yang makan dari kotoran manusia itu sedekah yang haram dia makan, haram untuk dia terima. Mathaluhu mathalu illiyah lirajulin wa suflahu laisa lahu. Permisalannya ialah seperti
seorang beli rumah bagian atas, rumah bagian bawah bukan milik dia, dibeli orang lain. Ya. Nah, terus akhirnya fahuwa la yazalu ala khaufin an yaqa'a suflahu, dan karena rumah bagian bawah tidak dibeli olehnya, dia dalam keadaan ketakutan untuk rumah yang bagian bawah itu roboh. Wa tatahaddam illiyatuh, sehingga akan robohlah, hancurlah bagian atasnya, yakni dalam keadaan betul-betul genting begitu. Falladhi ya'kulu awsakhan nasi wa yatakallamu bihawa, maka orang yang makan dari kotoran manusia itu tadi, sungguh dia itu akan berbicara dengan hawa nafsunya, karena makan dari perkara yang haram. Maka akibatnya lisannya itu ya berbicara dengan hawa nafsu. Wa yatawadha'u lin-nasi makhafatan ayyumsiku anhu, dan akhirnya tawadhu yang dalam hal ini ialah rendah diri berhadapan dengan manusia. Sebab apa? Makhafata ayyumsiku anhu, takut kalau di embargo, takut kalau tidak diberi lagi, sehingga kalau ngomong sama khususnya yang suka memberi dia itu serba salah begitu, pilih-pilih kata. Sebab ngomong sama dorotuan gitu. Akhirnya tidak bisa lisannya merdeka untuk berbicara yang hak. Begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.